Pemirsa setia Semarang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Harisma Melati kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Bincang Santai. Nah, pemirsa, Bincang Santai kali ini kita tidak sendiri karena saya akan ditemani secara langsung oleh salah satu kepala daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bupati Demak. Pemirsa, Bincang Santai kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Demak sedang mengupayakan potensi lokal khususnya di bidang pariwisata dan juga UMKM. Karena UMKM sendiri di Indonesia itu dapat menyerap potensi tenaga kerja terbanyak. Lalu seperti apa untuk kondisi pariwisata dan juga UMKM di Kabupaten Demak? Langsung saja kita simak perbincangan menarik bersama dengan Bupati Demak. Ya, sudah bersama dengan narasumber spesial kita kali ini, yaitu Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estianah SE. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Dan spesial juga ini di Kabupaten Demak, tepatnya hari ini kita sedang berada di ruang publik yang bisa menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Demak, yaitu Taman Kalituntang. Mungkin Ibu bisa diceritakan kepada kami secara singkat sebenarnya sejarah dari Taman Kalituntang itu dulunya seperti apa, Ibu? Betul sekali. Jadi gini Mbak, Kalituntang ini sangat bersejarah sekali khususnya untuk Kabupaten Demak. Jadi punya nilai histori. Kalau di Kabupaten Demak ini Kota Wali begitu, ada julukan Kota Wali. Nah, ini ada historisnya dari zaman dulu. Historisnya ini dari Kalituntang ini dulu ini sebagai akses untuk transportasi untuk para wali-wali zaman dahulu, seperti dulu saat membangun kerajaan, kemudian masjid, kayu-kayunya dialirkan lewat Kalituntang ini. Jadi historisnya memang dari zaman dahulu itu memang punya historis tersendiri dari Kalituntang. Kemudian dari perkembangan zaman ini Kalituntang ini nyusul tidak terawat begitu. Nah, ini karena berada di tengah kota, kita mencoba dari pemerintah Kabupaten Demak ini ikut andil, ikut merawat peninggalan zaman dahulu dengan sekarang ini tadi yang disampaikan menjadikan Kalituntang lama ini sebagai tempat wisata, ruang terbuka untuk masyarakat Kabupaten Demak. Ini kalau di hari-hari weekend gitu Mbak, ini ramai sekali anak-anak, kemudian keluarga pada berfoto-foto. Nah, ini kita memberikan fasilitas untuk ruang terbuka untuk masyarakat di Kabupaten Demak. Dan tentunya ini bisa diakses oleh masyarakat di Kabupaten Demak ini secara umum ya Ibu. Betul, semuanya betul. Bisa berkunjung ke sini gitu ya, bisa memanfaatkan secara positif gitu ya untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah, mungkin Ibu juga bisa memberikan penjelasan atau gambaran secara singkat kepada pemirsa untuk saat ini mungkin gambaran pariwisata ataupun juga UMKM yang sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Demak sendiri, bagaimana Ibu? Ya, ini sebelum menjawab itu tadi ya Mbak ya, ini di Kabupaten Demak perlu diketahui bersama khususnya warga Kabupaten Demak, ini kita masukkan dalam Smart City. Jadi Kabupaten Demak ini salah satu kabupaten yang telah sukses menjadikan daerah Smart City. Kemarin kalau ada beberapa waktu yang lalu hampir beberapa daerah ini baru master plan di Kabupaten Demak ini salah satu kemarin mendapat penghargaan salah satu kabupaten kota. Hanya kemarin tingkat nasional dari Kemenkominfo ini hanya 7 daerah kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Demak. Nah, ini dimasukkan dalam quick win-nya dari 6 pilar ini, smart branding dengan quick win, yaitu Kalituntang, Taman Kalituntang lama ini. Ini sebagai harusnya warga Kabupaten Demak bangga begitu nggih. Kemudian berkaitan dengan pariwisata, melanjutkan dari pariwisata, selain ada Taman Kalituntang ini, di Demak ini tentunya
hampir mungkin sudah tahu semuanya begitu nggih. Ini tempat pariwisata religi, yaitu di Masjid Agung Demak dan di Mbah Sunan Kalijaga makamnya, dan alhamdulillah ini selalu rame. Nanti kita menginginkan bisa mengemas, tentunya bisa melibatkan para UMKM juga. Kemudian kita dari sektor pariwisata yang lain ada Bahari, yaitu di Istanbul, ini di Karangtengah, kemudian di Wedung kita juga ada wisata Bahari. Kemudian selain itu kita punya wisata yang kita sudah 2 tahun setelah pandemi ini tidak mati ya, karena memang karena pandemi semuanya dari sektor pariwisata UMKM semuanya mengalami penurunan. Betul. Bu ya. Kemarin kita mengadakan cukup antusias dari masyarakat luar biasa, yaitu ada grebek besar. Nah ini setiap 10 Zulhijjah, dan tentunya diawali ada beberapa kegiatan seperti kita ziarah ke para pemimpin atau pendiri kerajaan Demak, kemudian kita pisauanan ke Kadilangu, kemudian ada prajurit 40-an iring-iringan, itu hanya di Kabupaten Demak. Dan ada di Kabupaten Demak dan seluruh wilayah Indonesia. Betul, hanya ada di Kabupaten Demak, dan tentunya ada tumpeng iring-iringan malamnya itu ada tumpeng 9, ini karena kita ini kepingin nguri-nguri budaya, memelihara budaya kita, dan tentunya ini yang harus di masyarakat Kabupaten Demak bangga itu ya memang hanya ada di Kabupaten Demak, begitu ya. Iya. Luar biasa sekali ini tadi Ibu Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Demak masuk dalam 7 kategori kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori Smart City gitu ya, seluruh Indonesia. Ini luar biasa sekali, dan salah satunya adalah memasukkan Taman Kalituntang Lama ini menjadi salah satu bagian dari Smart City tersebut gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pariwisata dan juga potensi kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Demak ini sangatlah banyak gitu ya. Dan pariwisata di Kabupaten Demak ada pariwisata wisata religi gitu ya Ibu ya. Ini juga menurut data itu kunjungannya nomor 2 setelah Candi Borobudur gitu ya Bu ya. Sudah mau menyalip situs keajaiban dunia gitu ya, luar biasa sekali. Nah ini khususnya masyarakat Demak juga patut berbangga gitu ya atas segala potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Demak, dan ini juga tentunya bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi juga seluruh masyarakat harus berpartisipasi secara aktif gitu ya, harus bersinergi gitu. Kalau untuk UMKM sendiri, apakah mungkin ada produk-produk yang dihasilkan dari Kabupaten Demak Ibu, atau mungkin apa saja yang mungkin bisa pemirsa tahu gitu? Ya, jadi setelah pandemi COVID-19, jadi tadi mengalami penurunan dari berbagai sektor perekonomian begitu amburadulnya, kita sangat membantu para UMKM, karena di UMKM di Kabupaten Demak ini sangat banyak sekali. Tadi yang pariwisata saja masih kita belum sebutkan, ada wisata-wisata buatan. Nah ini ada tentunya ini untuk memajukan para UMKM, karena kalau dari sektor pariwisata saja tidak mungkin berdiri hanya wisatanya saja, tetapi kita juga melibatkan UMKM. Kalau di Kabupaten Demak, UMKM sangat banyak sekali. Seperti UMKM di sektor olahan. Nah, itu sektor olahan di Kabupaten Demak ini terkenal dengan jambu dan belimbingnya. Nah, jadi kalau ada UMKM yang tentunya dari jambu yang limpah itu mereka mengolah jadi minuman, jadi dodol, jadi bol, macam-macam Mbak begitu. Kemudian ada juga kita membantu para UMKM, dan UMKM kreatifnya itu ada pelepah pisang Mbak. Pelepah pisang itu jadi keripik. Nah itu ada juga seperti itu. Kemudian di daerah pesisir kita itu ada mangrove. Mangrove bisa dibudidayakan jadi keripik, jadi minuman. Ini tentunya para UMKM kita yang berbagai jenis. Kemudian kita juga ada membatik. Batik UMKM kita ada batik khas Demak. Itu batiknya ini macam-macam, ada yang gambar batiknya ini ada yang terdiri jambu, belimbing, pintu beledek dari Masjid Agung Demak. Kemudian Masjid Agung Demak sendiri ini jadikan batik Kabupaten Demak, dan berbagai ciri khas Kabupaten Demak kita jadikan batik. Dan
kita upayakan membantu UMKM khususnya batik ini, kita mewajibkan ada 1 hari khusus untuk para ASN untuk memakai batik Demak. ASN di seluruh Kabupaten Demak, betul, Ibu. Betul. Jadi ada hari khusus kita wajibkan untuk memakai ini sebagai upaya memajukan para UMKM di Kabupaten Demak. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali produk olahan dari UMKM di Kabupaten Demak gitu ya, memanfaatkan potensi alam seperti tadi ada jambu dan juga buah-buahan yang lain, terus kemudian ada kerajinan tangan, kemudian ada juga batik gitu ya, dan sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kapasitas UMKM masyarakat Kabupaten Demak. Ini tadi ASN di Kabupaten Demak itu juga ada 1 hari yang diwajibkan mengenakan batik. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Ibu mungkin juga bisa dibocorkan kepada kita gitu untuk strategi melindungi UMKM pasca pandemi COVID-19 ini, apa saja Ibu? Mungkin branding di sosial media atau mungkin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu gitu Ibu. Silakan. Jadi kita mempunyai program. Jadi mulai awal sudah kita bantu dari sektor permodalan saat pandemi COVID ini, hampir beribu-ribu UMKM kita bantu. Ada yang dapat 3 juta, ada yang 2,5. Ini tergantung sektornya UMKM tersebut. Kemudian kalau sudah punya modal, kalau tidak punya keterampilan kan susah juga, Mbak. Nah, kita bantu dalam sektor pelatihannya. Dari pemerintah ini membantu sektor pelatihan. Kemudian kalau sudah punya kemampuan, punya permodalan, susah juga kalau tidak bisa memasarkan. Nah, kita juga dari pemerintah membantu dalam sektor pemasaran, baik melalui online maupun offline. Kita bantu. Jadi kalau secara online kita bekerja sama dengan seperti Tokopedia, Shopee dan marketplace gitu, yang lain. Kemudian kalau sistem offline kita ini beberapa mengadakan bazar. Bazar tidak hanya di tengah kota. Kemarin saat pandemi COVID ini kita melakukan atau membuka bazar di 14 kecamatan. Jadi per kecamatan kita adakan bazar dan tentunya kita bantu UMKM untuk membuatkan produk, kita bayar, kita bagikan ke masyarakat. Jadi semua merasakan, UMKM merasakan, masyarakatnya juga merasakan. Dari masyarakat untuk masyarakat kembali gitu ya. Kalau boleh dirangkum, ini strategi untuk melindungi para UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Pertama dari pemodalan gitu ya, dari segi modal dibantu. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan juga sekaligus pendampingan. Kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran baik secara online maupun juga offline. Nah, offline ini menarik gitu ya. Pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan bazar yang ada di 14 kecamatan. Wow, luar biasa sekali. Dan ini juga pembeli produk UMKM dari masyarakat dibagikan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Nah, luar biasa Ibu ya. Nanti kita akan kulik lebih jauh potensi wisata dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Tetaplah di Bincang Santai Semarang TV. Oke, terima kasih pemirsa setia Semarang TV. Anda masih bersama kami di Bincang Santai bersama dengan Bupati Demak. Tadi sudah kita bahas terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk mendukung sektor wisata dan juga UMKM, sekaligus bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi sektor UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengulik lebih jauh terkait dengan potensi lain. Salah satunya adalah dibentuknya desa wisata di Kabupaten Demak. Nah, mungkin Ibu Bupati bisa menjelaskan gitu tujuan dibentuknya desa wisata di Kabupaten Demak sendiri itu apa, Ibu? Gitu. Jadi bisa dengan kata-kata saja ya Mbak ya, desa wisata. Kenapa pemerintah kabupaten
pemerintah kabupaten tentunya mengayomi dari desa yang kita punya. Nah, ini tujuan dari desa wisata tentunya ingin mengayomi dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa, mempunyai potensi-potensi apa yang ada di desa. Kalau di pemerintah Kabupaten Demak tadi ada wisata unggulan begitu yang dipunyai Pemkab, yaitu antara Masjid Agung dan makam Mbah Sunan Kalijaga. Kalau di desa-desa di tempat kita di beberapa desa ini tentunya punya potensi-potensi, di antaranya tadi yang telah kami sampaikan. Di depan tadi ada Pantai Istanbul, wisata bahari, kemudian ada di Wedung, kemudian kita ada 12 desa wisata di Kabupaten Demak. Nah, ini tentunya kita bina, dan dari Dinas Pariwisata itu membinanya itu melalui kemarin ada beberapa festival jajan tradisional. Jadi kita memberdayakan desa wisata itu dengan memperkenalkan masyarakat baik melalui media sosial, kemudian mengajak masyarakat sekitar biar pada mau datang dan memperkenalkan makanan khas dari tempat wisata. Jadi desanya bisa terkenal dan makanannya juga terkenal. Salah satunya kemarin kita mengagendakan di daerah Jagung, kemudian di Gajah itu ada, kemudian di Mijen ini ada beberapa desa wisata, di Wedung itu yang kita rangkum atau kita buat semaksimal mungkin biar masyarakat ikut terlibat kalau di desa tersebut itu punya potensi-potensi bagi desa tersebut dan masyarakatnya. Oke, baik. Jadi itulah tadi untuk desa wisata sendiri memang sudah ada beberapa yang dibentuk gitu ya Ibu ya, untuk memperkenalkan ke masyarakat secara luas. Itu diselenggarakan event-event begitu ya Bu ya, untuk usaha promosi, baik itu event di tingkat lokal maupun juga event di tingkat nasional. Luar biasa sekali, ini bisa menjadi contoh desa wisata lain yang ada di kabupaten atau kota, khususnya di Jawa Tengah, ini bisa mencontoh gitu ya dari Kabupaten Demak gitu ya, karena ini pembentukan desa wisata ini merupakan salah satu upaya atau strategi supaya apa yang masyarakat usahakan itu bisa terwadai. Betul, gitu ya, bisa Ibu, dikenal ya. begitu. Oke, baik, termasuk tadi UMKM-nya juga. Betul. Gitu ya Ibu ya. Oke, nah menarik juga ini kalau kita melihat Kabupaten Demak ini kan, Kabupaten Demak kan memang jalurnya strategis sekali gitu ya, jalur Pantura dari Semarang, dari Surabaya juga begitu Ibu. Nah, ini untuk mendukung perekonomian supaya masyarakat di Kabupaten Demak ini tetap sejahtera gitu ya, di antara jalur Pantura yang sangat strategis ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Ibu? Betul sekali, kita ini di Kabupaten Demak posisinya ini adalah langsung berdekatan dengan Semarang sebagai ibu kota provinsi begitu. Jadi di Kabupaten Demak memang harus diupayakan lebih bagus lagi ke depannya ini untuk baik dari sektor apapun, terutama untuk para investor. Nah, ini tentunya kita menarik banyak investor untuk bersedia untuk menginvestkan sahamnya atau uangnya di Kabupaten Demak agar perekonomian di Kabupaten Demak semakin meningkat, kemudian masyarakat ikut terlibat di dalam situ. Kita tentunya untuk hal tersebut tentunya kita seperti instruksi dari Bapak Presiden selalu mempermudah perizinan untuk para investor, perizinan dari berbagai sektor. Jadi para investor dipermudah, kemudian mempermudah perizinan berusaha, apapun itu usahanya, perizinan dari sektor kesehatan kita semua permudah, dan tentunya dari Dinas PTSP ini kita tekankan untuk tidak ada hal-hal yang mempersusah atau mempersulit masyarakat gitu ya, untuk memperoleh perizinan. Dan insya Allah di tahun 2023 nanti kita usahakan bisa diresmikan mall pelayanan publik. Jadi satu tempat untuk semua perizinan, dan mungkin satu hari bisa selesai atau semua bisa selesai di satu tempat, yaitu mall pelayanan publik. Karena memang selama ini belum ada mall pelayanan publik, kita usahakan nanti di 2023 bisa kita resmikan karena ini masih proses pembangunan begitu. Oke, luar biasa sekali, ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak, karena Kabupaten Demak ini berada di jalur Pantura yang sangat strategis gitu ya, berdekatan
berdekatan dengan wilayah Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan mempermudah perizinan gitu ya, supaya para investor bisa menanamkan modalnya itu dengan mudah di Kabupaten Demak. Nah, yang luar biasa sekali ini karena belum setiap daerah punya, Ibu. Ini ada mall pelayanan publik gitu ya, yang insya Allah akan diresmikan di tahun 2023. Nanti mungkin dari mall pelayanan publik masyarakat bisa datang secara mudah gitu ya, Ibu. Itu sistemnya gimana, Ibu, untuk mengurus perizinan? Apakah mungkin misalnya mau membuat terkait dengan perizinan usaha, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke situ? Betul. Saja, gitu. Jadi mall pelayanan publik itu yaitu semua perizinan ada di satu tempat. Baik mungkin yang mau membuat perizinan usaha, IMB, jadi dari PU itu ada standnya di situ, kemudian PTSP ada standnya di situ. Kemudian kalau membuat KTP atau apapun itu dari dinas Dukcapil itu ada di situ, kemudian dari dinas kesehatan, kemudian kita juga instansi vertikal juga melibatkan dari kemudian dari kepolisian, pembuatan SIM bisa di satu tempat. Nanti kita layani di satu tempat, jadi masyarakat tidak bingung. Saya mau membuat apa gitu ya, SIM, saya harus ke ini, bukan. Nanti kita fasilitasi di satu tempat. Nanti dalam satu tempat itu nanti selesai begitu. Jadi bisa langsung mudah untuk mengurus segala sesuatu, utamanya itu tadi ada KTP, ada SIM, ada perizinan, IMB dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke satu tempat, yaitu Mall Pelayanan Publik Kabupaten Demak. Nah, insya Allah ini akan diresmikan di tahun 2023 mendatang gitu ya. Oke, luar biasa sekali, semoga segera terlaksana. Nah, untuk selanjutnya ini kami penasaran, Ibu, tadi kan di UMKM sudah, kemudian pariwisata sudah, desa wisata sudah, kemudian investasi, perizinan juga sudah. Kalau untuk ruang olahraga bagi masyarakat di Kabupaten Demak sendiri, apakah ada, Ibu? Oh ya, jadi memang karena banyaknya aduan masukan dari masyarakat, karena saya berprinsip aduan masyarakat sama dengan masukan buat pemerintah. Jadi kami tidak pernah menutup ruang, tidak pernah merasa selalu dikritik, tetapi itu sebagai masukan. Banyak sekali masyarakat menginginkan suatu tempat yang bisa memfasilitasi untuk mereka berolahraga, dan banyak sebenarnya ini banyak atlet yang telah dimunculkan dari dilahirkan dari Demak gitu. Nah, mereka kurang difasilitasi, dan alhamdulillah ini sedang pembangunan sama nanti di 2023 kita akan resmikan di dalam sport center. Kita akan membuat sport center, memang lahannya terbatas, tetapi kita memaksimalkan dengan keterbatasan itu, kita maksimalkan tempat tersebut. Di situ tidak hanya ada lapangan bola saja, tetapi kita ada beberapa wahana olahraga, tempat olahraga, ada voli, ada badminton, ada basket, kemudian yang di luar itu ada panjat tebing, kemudian untuk teman-teman yang skateboard itu, nah ini merasa belum punya tempat, kita fasilitasi, jadi hampir semua fasilitas olahraga ada nanti di sport center kita. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita tunggu gitu ya, ruang untuk para atlet dan juga masyarakat Kabupaten Demak yang punya hobi berolahraga. Akan ada pembangunan sport center yang luar biasa sekali, nanti bisa mewadahi hobi-hobi khususnya anak muda gitu. Betul. Ya, supaya lebih positif lagi untuk menyalurkan hobi sekaligus potensinya. Nah, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan sport center ini, apakah dibuka untuk umum atau seperti apa gitu, apakah mungkin boleh semua masyarakat dari daerah lain untuk berkunjung dan juga memanfaatkannya. Nah, kita nanti akan sambung lagi di Bincang Santai bersama dengan Bupati Demak.
Oke, terima kasih pemirsa setia Semarang TV. Anda masih bersama kami di program Bincang Santai bersama dengan Bupati Demak. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di tahun 2023 akan dibangun area olahraga atau sport center untuk mewadahi potensi ataupun juga hobi dari masyarakat di Kabupaten Demak. Nah, mungkin apakah itu nanti sport centernya apabila sudah jadi itu akan dioperasikan untuk umum, untuk khusus untuk atlet, atau bahkan mungkin masyarakat yang dari luar Demak juga boleh berkunjung ke situ, Ibu? Nah, tujuan kita membuat sport center tentunya ini, Mbak Risma, semuanya bisa terwadahi seperti yang kami sampaikan tadi di depan. Ini masukan masyarakat ingin difasilitasi, tentunya ini bisa untuk masyarakat umum. Memang ada, oh jangan-jangan hanya untuk atlet, jangan-jangan ini. Nah, ini tentunya kita berkeinginan semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama, menikmati fasilitas yang ada begitu. Oke, jadi diperuntukkan untuk masyarakat secara umum, gitu ya, Ibu ya. Oke, dan mungkin ini tadi juga Bu Bupati sudah menjelaskan terkait dengan atlet-atlet yang lahir dari Kabupaten Demak gitu ya. Karena saya pun juga sudah mendengar banyak sekali atlet, utamanya adalah atlet di Para Games kemarin, ASEAN Para Games kemarin, ternyata dari Kabupaten Demak juga ada gitu ya. Nah, mungkin kalau dukungan dari pemerintah Kabupaten Demak terhadap atlet berprestasi baik secara moral maupun material seperti apa Ibu sejauh ini? Ya, jadi perlu diketahui bersama banyak sekali atlet-atlet yang dicetak oleh Kabupaten Demak, mengharumkan nama Kabupaten Demak. Dari kita punya atlet sepak bola yang luar biasa, Mas Joko, itu kemudian ada atlet dayung, atlet panahan, kemudian dari gulat, itu banyak sekali, dan atlet-atlet lain kemarin yang dari ASEAN Para Games kita juga punya dengan keterbatasan mereka luar biasa sekali mencetak prestasi untuk mengharumkan nama Kabupaten Demak. Tentunya kita selalu memberikan support baik secara moral dan material. Kita kemarin memberikan uang santunan, bukan uang bukan santunan, uang pembinaan begitu ya. Uang pembinaan untuk atlet-atlet berprestasi. Mungkin kalau dinilai secara material itu lebih banyak saya dapatnya dari ini, tetapi ini sebagai wujud perhatian dari pemerintah Kabupaten Demak sebagai support dari pemerintah Kabupaten Demak, membuktikan kita dari pemerintah Kabupaten Demak tidak menutup diri, tidak tutup mata. Kalau sudah diharumkan kenapa kita cuek? Bukan. Kita selalu support beliau-beliaunya, dan tentunya berbagai bantuan telah kita berikan kepada para atlet yang berprestasi ini. Oke, baik. Dari dengan dukungan moral itu sendiri, itu juga secara moral sudah didukung melalui semangat-semangat yang diberikan. Terus kemudian secara material juga diberikan uang pembinaan gitu ya. Meskipun juga dari segi nominal mungkin tidak terlalu besar, tapi itu merupakan wujud apresiasi atau kepedulian dari pemerintah Kabupaten Demak kepada atlet-atlet berprestasi yang sudah berhasil untuk mengharumkan nama Kabupaten Demak, baik itu di kancah mungkin daerah, bahkan sampai di kancah nasional gitu ya. Sampai internasional kemarin. Sampai internasional juga gitu ya. Tadi banyak sekali, ada panah juga ada dayung juga ada, dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa sekali bisa menjadi percontohan kota atau kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah maupun juga yang ada di Indonesia. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini juga kami akan informasikan kepada pemirsa gitu ya, bahwa kemarin ini pemerintah Kabupaten Demak baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, anugerah meritokrasi terbaik gitu ya. Karena pemerintah Kabupaten Demak ini berhasil mewujudkan internal ASN ini secara baik gitu. Nah, ini kalau untuk prestasi lainnya Ibu, karena kan banyak sekali gitu ya. Selain itu apa saja Ibu? Mungkin boleh kita sedikit tahu gitu Ibu. Ini perlu semua diketahui, khususnya warga Kabupaten Demak perlu bangga. Kita banyak sekali meraih berbagai prestasi penghargaan. Kemarin betul sekali yang disampaikan Mbak Risma, penghargaan tentang meritokrasi. Meritokrasi itu merupakan penghargaan tentang pengelolaan ASN kepegawaian. Jadi kita sudah dianggap baik oleh ini. Penghargaan tersebut kemarin diadakan oleh Provinsi Jawa Tengah, yang tentunya penghargaan itu diberikan oleh KSN juga. KSN itu tingkat
nasional dari pusat begitu. Jadi ada beberapa daerah yang mendapat penghargaan, salah satunya pemerintah Kabupaten Demak. Kemudian kemarin malam itu hari Jumat paginya, sebelumnya kami mendapat penghargaan yang tadi kita sampaikan, yaitu penghargaan Smart City dengan Quick Win, yaitu kalau di Kalituntang ini Smart Branding kita penghargaan di tahun 2021. Kalau di tahun 2022 kita bisa mempertahankan Quick Win-nya, yaitu CME, Cengkraman Mata Elang. Ini suatu program atau aplikasi yang sukses besar, Mbak, karena berbagai penghargaan kemarin sebelumnya ini nyambung ya. Jadi CME masuk di Smart City. Di minggu sebelumnya kita mendapatkan penghargaan dari Bappenas tentang CME ini yang setelah diadop karena menurunkan angka stunting di Kabupaten Demak. Karena angkanya cukup signifikan, dari 6,5% menjadi di 2021 4,39%, di 2022 menjadi 2,9%. Ini lumayan cukup signifikan untuk menurunkan angka stunting dengan aplikasi CME tersebut. Sebenarnya CME ini memang suatu aplikasi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, dan kita kemudian perbagus lagi dengan menurunkan angka stunting. Kemudian yang sebelumnya lagi di hari yang sama dengan penghargaan dari Bappenas itu kita mendapatkan penghargaan untuk ODF bebas buang air besar, yaitu kesehatan. Jadi sektor kesehatan kita dapat, dan ini masih ada rencana kita beberapa kali ini diundang, nanti ada penghargaan, saya malah lupa ini, saking banyaknya penghargaannya. Yang luar biasa sekali. Ini suatu hal yang luar biasa untuk Kabupaten Demak besok ini untuk aplikasi DSPSC 119 kita. Besok hari Selasa, besok saya ada undangan untuk penghargaan DSPSC 119, yaitu semua mobil siaga, kemudian ambulan ini siap melayani seluruh masyarakat tentang emergensi. Jadi satu melapor tekan dengan DSPSC 119, masyarakat bisa difasilitasi dengan cepat. Kemudian di hari berikutnya ini undangan masuk ini untuk sektor hukum. Kita dapat penghargaan juga, dan masih ada beberapa, nanti saya keep dulu. Jadi karena banyak sekali penghargaan untuk Kabupaten Demak. Pengen tepuk tangan, karena sangat banyak sekali penghargaan yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Demak, dan ini juga salah satu upaya yang akan terus dilakukan demi kemaslahatan masyarakat yang ada di Kabupaten Demak. Ini tadi sangat menarik sekali, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan masalah stunting gitu ya. Ini adalah masalah nasional yang terus digaungkan gitu, baik itu oleh Pak Presiden, Bapak Gubernur, dan juga Ibu Bupati sendiri gitu, yang akhirnya Kabupaten Demak mendapatkan penghargaan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan gitu. Nah, Ibu mungkin bisa di spill sedikit atau bisa diberitahu ke pemirsa sedikit upaya-upaya untuk menekan angka stunting yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Demak, biasanya mungkin dengan memberikan apa, Ibu? Mungkin makanan 4 sehat 5 sempurna atau apa, Ibu? Itu pasti, Mbak. Jadi kemarin kita punya taktik. Jadi suatu permasalahan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu OPD. Kalau mungkin sedikit bercerita, jadi ODF yang kami dapatkan penghargaan itu hampir 12 tahun kita belum bisa memperoleh bebas buang air besar sembarangan. Tetapi alhamdulillah di tahun ini kita bisa memperoleh atau bisa memecah telur gitu. Dan telur akhirnya gitu, Ibu, dan bisa berhasil itu kita tekankan. Jadi satu program bisa satu tujuan bisa kita laksanakan dengan berbagai program. Salah satu kemarin bebas ODF, dan tentunya stunting kita keroyokan. Jadi sistemnya bukan dari tugas hanya Dinas Kesehatan saja, bukan. Kami kemarin tekankan semua keroyokan, baik dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas PU, kemudian berbagai CSR dari Dinas Dinsos, kita bareng-bareng, kita berkumpul untuk apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menekan. Jadi mereka kalau mau menikah, mencegah pernikahan dini, Mbak. Nah, ini jadi sebelum upaya preventif juga kita tekan. Sebelum mereka menikah itu dikasih edukasi terlebih dahulu. Kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu melihat, oh ini peserta ini atau calon pengantin ini ada
HB yang anemis atau tidak. Sebelum menikah dikasih edukasi dan tentunya pemberian zat besi. Kemudian kita juga mempunyai program dari bagian Kesra ini untuk wajib untuk para peserta atau para siswi dari baik SMP SMA untuk wajib tiap sebulan sekali mengkonsumsi penambah darah. Nah, ini berarti berbagai upaya, kemudian kita bersama dengan Posyandu, makanan tambahan, iya, pendampingan dari masyarakat itu tetap kita lanjutkan. Jadi tidak hanya tugas dari pemerintah kabupaten saja, tetapi stakeholder dari desa juga kita libatkan untuk mendampingi masyarakat yang mungkin saya kira pengetahuan yang kurang, tetapi kalau dijelaskan semua bisa teratasi dengan baik. Oke, saya takjub sekali gitu ya, luar biasa sekali. Ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk mengatasi penurunan angka stunting ini ya memang luar biasa gitu ya. Bukan hanya dari Dinas Kesehatan saja, tapi juga sinergitas antar OPD, bahkan juga stakeholder dari pemerintah desa gitu ya. Luar biasa sekali ini tadi Ibu Bupati menjelaskan dengan detail karena kebetulan ini juga seorang dokter gitu ya Ibu ya, yang ilmunya sangat luar biasa sekali. Dan ini juga perlu diketahui pemirsa bahwa stunting itu bukan masalah individu, bukan masalah personal saja, tetapi juga masalah umum atau kompleks yang perlu penanganan serius dari pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Demak sudah berhasil untuk mengatasi itu dengan berkolaborasi bersama dengan OPD dan juga sampai dengan pemerintahan terkecil di tingkat desa. Luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan Ibu berbincang santai bersama Bupati Demak dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Santai Semarang TV. Terima kasih pemirsa setia Semarang TV, Anda masih bersama kami di program Bincang Santai bersama dengan Bupati Demak. Nah, tadi sudah disampaikan program-program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Demak terkait dengan untuk menunjang gitu ya pariwisata dan juga UMKM di Kabupaten Demak, sekaligus penghargaan apa saja yang sudah didapatkan, bahkan mengantri untuk diperoleh kembali gitu ya oleh pemerintah Kabupaten Demak. Nah, mungkin untuk selanjutnya karena kemarin itu sudah dibuka akses tol dari Semarang ke Demak, kemudian juga sudah diperbaiki jembatan Wonokerto juga gitu. Nah, mungkin harapannya untuk pengembangan industri bagi kawasan di Kabupaten Demak sendiri seperti apa Ibu? Ya, jadi kemarin sempat bikin heboh Kabupaten Demak karena memang jembatan Wonokerto yang sedang diperbaiki memberikan efek yang luar biasa, begitu parahnya kemacetan. Kemudian kita dari memang kita sadarkan bukan masalah itu pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, memang ini tentunya untuk memperbaiki semuanya dan alhamdulillah sudah dibuka 1-2 permasalahan terselesaikan. Memang PR kita adalah nanti kita akan membenarkan jalan-jalan desa yang rusak karena efek pembangunan tersebut. Dan tentunya setelah ini lancar dan nanti kemungkinan di tahun depan di Januari mungkin akan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk tol seksi kedua yang menyambungkan antara masih dari mungkin keluar sedikit Semarang mencapai ke Demak, karena yang seksi 1 memang belum masih proses pembangunan gedung gitu ya. Kemudian yang kami harapkan dengan adanya akses yang begitu lancar setelah adanya pembangunan atau sudah jadi jembatan Wonokerto, kemudian telah dibuka jalur tol seksi 2 ini, kami berharap tentunya dari sektor pariwisata dan UMKM yang ada di Kabupaten Demak ini semakin
maju. Jadi masyarakat dari berbagai daerah baik nasional maupun internasional semakin tertarik, semakin berminat untuk datang di Kabupaten Demak. Otomatis perekonomian di Kabupaten Demak juga semakin meningkat. Dan kemarin kami sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota Semarang, kemudian dari Kabupaten Bapak Bupati Kendal. Kita ingin bersinergi, memajukan bersama. Kita sekarang ini bukan eranya saling kompetisi, tapi tidak berkolaborasi, gitu ya, bersinergi untuk memajukan masing-masing, tentunya daerah masing-masing. Kita ingin bergabung bersama untuk bisa maju bersama begitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini memang poin plus juga gitu ya, dengan adanya pembangunan tol dan juga perbaikan jembatan Wonokerto yang mungkin kemarin bisa sedikit dibilang menyusahkan, tapi pada akhirnya juga memudahkan juga gitu ya, membuka akses untuk masyarakat mungkin dari berbagai macam daerah bisa berinvestasi di Kabupaten Demak, bisa juga berwisata di Kabupaten Demak. Karena tadi sebelum dibangun saja sudah banyak yang datang ke sini, apalagi besok semakin lancar akses transportasinya, itu pasti akan semakin banyak masyarakat yang berkunjung, dan itu tentunya menjadi angin segar gitu ya bagi ekonomi Kabupaten Demak, khususnya di bidang pariwisata dan juga UMKM, sekaligus potensi-potensi lokal yang lainnya. Nah, mungkin untuk program kedepannya, karena tadi sudah banyak yang diselenggarakan, mungkin kedepannya tinggal memperbaiki atau mungkin akan ada lagi Ibu program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Demak, khususnya di pariwisata dan juga UMKM. Jadi berbagai sektor sudah kita lakukan program-program, baik kita memberikan bantuan-bantuan telah kami sampaikan tadi di depan, jadi bantuan untuk para UMKM, kemudian pelaku pariwisata juga kita beri kita beri bantuan, dan di sektor lain kemarin kita memberikan bantuan mungkin biar masyarakat khususnya di Kabupaten Demak mengetahui, kita kemarin memberikan bantuan-bantuan itu untuk para hafid-hafidhah penghafal Al-Quran, Mbak. Dari sektor Quran, betul, gitu, ya? Jadi dari anak SD sampai selesai kita berikan bantuan baik secara materi, uang, dan kemarin pekerjaan, begitu. Ini untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk memberikan untuk para guru Madin TPQ yang telah mencetuskan atau mencetak para generasi yang muda. Kita perhatikan, para guru juga kita perhatikan, beberapa program sudah kita lakukan, dan kemudian kita berikan bantuan-bantuan untuk para petani. Kita juga berikan bantuan, kemudian membangun akses biar semuanya lancar. Dan kedepannya memang kalau masyarakat, Bu, kita yang kebanjiran, yang rob, kita tidak cuek gitu, tidak. Tapi kita tetap memperhatikan, tapi memang keterbatasan pemerintah Kabupaten Demak ini sangat terbatas sekali. Jadi sedikit bercerita, Mbak Risma, memang di Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan. 4 kecamatan sendiri ini yang terkena abrasi. Nah, dari Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung ini terkena abrasi. Kita hampir berpuluh-puluh menggelontorkan ke daerah tersebut, tetapi memang belum bisa full kita bisa mengatasi rob, karena memang hampir 20 tahun terakhir ini rob semakin besar, dan kami berupaya berkoordinasi dengan pusat, dengan provinsi untuk meminta ada tambahan kucuran untuk masyarakat. Dan insya Allah semoga di 2023 kita bisa merealisasikan itu, bisa membuatkan rusunawa untuk para korban bencana, kemudian membangun tanggul laut, karena memang sudah ada tol tetapi kurang maksimal, kita upayakan untuk membuat tanggul laut tersebut. Kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan kemarin untuk menekan angka kemiskinan ceritanya gitu, karena angka kemiskinan ini setelah pandemi COVID-19 2 tahun itu angka kemiskinan dimanapun, tidak hanya di Demak, di Indonesia, di dunia mungkin ya. Betul. Ancaman resesi juga kita memberikan banyak sekali, hampir ribuan bantuan rumah tidak layak huni. Dan kedepannya kita maksimalkan lagi tentunya untuk menurunkan angka kemiskinan, dan kita berusaha membuka lapangan pekerjaan semaksimal mungkin, dengan tentunya tadi kalau kita memberikan kemudahan berinvestasi, para investor banyak masuk, kita berharap banyak lapangan pekerjaan untuk
warga masyarakat di Kabupaten Demak. Iya, luar biasa sekali, itulah yang sudah dijalankan dan mungkin kedepannya akan lebih dimaksimalkan gitu ya Bu ya. Dan itu tadi untuk masyarakat yang mungkin 4 kecamatan gitu ya, perlu digarisbawahi bahwa pemerintah Kabupaten Demak tidak tinggal diam. Ini perlu digarisbawahi ya, pemerintah tidak tinggal diam, tapi terus bersinergi dan juga berkolaborasi secara aktif, baik itu bersama dengan OPD bahkan juga dengan kementerian, dengan pemerintah pusat untuk bisa membantu mengucurkan alokasi dana lebih untuk mengatasi permasalahan banjir dan juga rob. Dan itu tadi juga sudah banyak bantuan-bantuan baik itu tunai maupun tadi secara fisik berupa rumah layak huni juga gitu ya. Dan nanti akan dibangun rusun untuk warga masyarakat yang terdampak banjirop. Dan ini tentunya juga perlu partisipasi aktif dari masyarakat juga Ibu ya. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan, tapi masyarakat juga harus optimis dan juga turut serta membantu dengan aksi nyata. Nah mungkin singkat saja Ibu bisa memberikan himbauan ataupun juga memberikan masukan-masukan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Demak, khususnya mungkin di bidang pariwisata dan juga UMKM. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Risma. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Demak, mari kita berupaya atau saling merangkul, saling berikut serta, karena kalau hanya pemerintah kabupaten saja yang bekerja mungkin kita kurang maksimal, tetapi kalau masyarakatnya ikut berpartisipasi seperti mungkin kalau sedang bermain di Taman Kalituntang ini, jagalah kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Gitu ya, Ibu. Jadi kita sudah membangun cantik-cantik, kalau kotor kan nggak cantik lagi. Betul. Kemudian kalau sedang bermain di alun-alun, di lapangan Tembiring, ini sedikit bercerita. Ada di lapangan Tembiring yang setiap minggu kita adakan event biar masyarakat berkumpul dan senang. Nah ini kita ramaikan bersama TCF namanya, Tembiring Carnival Fun gitu. Itu kreatifan. Nah ini yang tentunya masyarakat ayo berbondong-bondong, tapi satu yang tentunya kami harapkan pada masyarakat, jagalah kebersihan. Kita jaga Kabupaten Demak ini, kalau memang masyarakatnya ikut aktif menjaga, pemerintah Kabupaten Demak siap memfasilitasi untuk apapun itu. Matur suwun. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi pemerintah Kabupaten Demak akan terus memberikan fasilitas untuk masyarakat-masyarakat yang akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan positif tentunya. Betul. Ibu ya, untuk mendukung gitu ya kemajuan desanya, kecamatannya, yang tentunya ini juga akan memberikan peringkat positif bagi Kabupaten Demak itu sendiri. Tapi jangan lupa gitu ya, masyarakat juga harus turut berpartisipasi secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tentunya mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Demak. Luar biasa, semoga Kabupaten Demak semakin berprestasi lagi Ibu. Amin. Ya. Amin. Kita juga bisa pantau melalui Instagram Ibu Bupati Demak, Ibu Estiana, nanti bisa dilihat prestasi apa saja yang didapatkan oleh Kabupaten Demak. Luar biasa. Follow. Oke, Mbak boleh Esti. juga. Oke, follow juga boleh sekali. Oke, terima kasih Ibu Bupati sama-sama, Mbak atas Risma. waktunya. Ya, semoga bincang santai kali ini bisa memberikan inspirasi bukan hanya untuk masyarakat di Kabupaten Demak, tapi di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Sampai jumpa di program menarik selanjutnya. Saya Hasma Melati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.